Selamat siang kepada Bapak dosen, Bapak Joko Suharyanto, serta teman-teman mahasiswa Universitas Cyber Asia. Selamat datang di presentasi analisis kondisi ekonomi Indonesia, dua sisi mata uang ekonomi Indonesia 2026 antara pertumbuhan PDB dan ancaman tekanan domestik. Dalam video kali ini, kita akan membedah secara mendalam kondisi perekonomian Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama tahun 2026. Sepanjang periode ini, perekonomian Indonesia diuji oleh gelombang tantangan yang tidak ringan, mulai dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melambungkan harga energi global hingga gejolak ketidakpastian pasar keuangan. Berdasarkan laporan-laporan indikator ekonomi nasional terbaru, muncul sebuah fenomena yang sangat menarik. Perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang bipolar. Di satu sisi, indikator makro utama seperti produk domestik bruto atau PDB menunjukkan pertumbuhan yang solid. Namun di sisi lain, riak tekanan pada daya beli, nilai tukar, pasar modal, dan sektor ketenagakerjaan mulai memberikan sinyal kewaspadaan. Hari ini kita tidak hanya akan membaca data dan angka permukaan. Kita akan membedah rapor ekonomi 7 bulan pertama tahun 2026 ini secara mendalam, komprehensif, dan kritis dengan memadukannya secara langsung pada kerangka teori perekonomian Indonesia, mulai dari demokrasi ekonomi UUD 1945, kebijakan moneter, teori inflasi, hingga ajaran kemandirian ekonomi Trisakti. Mari kita mulai pembahasan kita. Kita buka analisis ini dari indikator yang paling sering menjadi tolak ukur utama keberhasilan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi atau PDB. Badan Pusat Statistik mencatat pada kuartal 1 2026, PDB Indonesia tumbuh solid sebesar 5,61% secara tahunan. Capaian ini bahkan jauh melampaui pertumbuhan kuartal 1 tahun 2025 yang saat itu hanya berada pada angka 4,87%. Pendorong utamanya adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 2,94 poin persentase serta lonjakan belanja pemerintah yang tumbuh hingga 21,81%. Secara teori, sebagaimana dikemukakan oleh Todaro dan Smith dalam materi perkuliahan kita, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Namun jika kita telaah secara kuartalan, PDB kuartal 1 ini sebenarnya terkontraksi minus 0,77% dibanding kuartal 4 2025. Mengapa hal ini terjadi? Karena pertumbuhan tinggi di awal tahun sangat ditopang oleh seasonal effect atau faktor musiman momentum Ramadan, Idul Fitri, dan THR, di mana sektor penyediaan akomodasi dan makan minum melonjak 13,14%. Capaian PDB 5,61% menunjukkan bahwa fungsi pengeluaran pemerintah atau government spending bertindak secara counter-cyclical untuk menstimulasi perekonomian di awal tahun. Merujuk pada konsep demokrasi ekonomi UUD 1945, khususnya pasal 33 dan penjelasannya, perekonomian nasional dikehendaki untuk tumbuh secara alamiah, adil, dan berkesinambungan demi kemakmuran rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak sekedar diukur dari tingginya angka output kuantitatif PDB jangka pendek, melainkan dari pemerataan dan keberlanjutan bagi masyarakat luas. Belanja pemerintah yang bersifat counter-cyclical memang berhasil menstimulasi PDB jangka pendek, tetapi ujian sejati daya tahan ekonomi kita baru akan terlihat pada laporan kuartal 2. Selanjutnya, mari kita cermati indikator kedua, yaitu inflasi. Per Juni tahun 2026, inflasi tahunan berada di level 3,34%, naik dari 3,08% pada bulan sebelumnya. Walaupun masih berada di dalam kisaran target sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5% plus minus 1%, posisinya sudah sangat mendekati batas atas toleransi. Lebih dari itu, inflasi inti telah naik menjadi 2,76%. Dalam teori ekonomi, kenaikan inflasi inti menandakan bahwa tekanan harga bukan lagi sekedar gejolak komoditas pangan harian atau volatile food, melainkan telah menjalar ke sektor logistik dan produksi. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiplier effect yang meluas ke seluruh tatanan ekonomi. Lonjakan harga energi global yang diserap ke BBM non-subsidi memicu fenomena cost push inflation atau inflasi dorongan biaya produksi dan imported inflation akibat depresiasi rupiah atau pelemahan mata uang rupiah. Hal ini langsung meningkatkan biaya produksi sektor manufaktur di dalam negeri yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan real. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sektor moneter dan pasar keuangan, dua area yang paling menderita tekanan sepanjang 7 bulan pertama tahun 2026. Perhatikan data nilai tukar ini.
Di awal tahun, rupiah dibuka di level 16.670 rupiah per dolar AS. Namun per 31 Juli 2026, rupiah terdepresiasi hingga 18.040 rupiah per dolar AS. Bahkan sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di 18.170 per dolar AS pada awal Juni. Secara keseluruhan tahun berjalan, rupiah telah melemah lebih dari 8,22%. Menurut materi kebijakan moneter pada sesi 5, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar meliputi laju inflasi relatif, neraca perdagangan, perbedaan tingkat suku bunga, utang publik, hingga stabilitas politik. Pelemahan rupiah hingga menembus level psikologis 18.000 rupiah disebabkan oleh kombinasi sentimen ketidakpastian global dan faktor domestik. Analisis ekonom menunjukkan 60% hingga 70% tekanan rupiah bersumber dari faktor domestik ditambah ketidakpastian arah kebijakan akibat mundurnya Gubernur BI di akhir Juli. Untuk menahan jatuhnya nilai tukar dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat atau tight money policy dengan menaikkan BI rate sebesar 100 basis point menjadi 5,75%. Hal ini bertujuan meredam transmisi inflasi barang impor atau imported inflation dan mencegah keluarnya modal asing atau capital outflow. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam teori moneter, kenaikan suku bunga kredit memiliki implikasi negatif. Biaya pinjam modal bagi dunia usaha menjadi lebih mahal yang beresiko menekan ekspresi investasi real dan menambah beban sektor swasta. Selanjutnya, dampak tekanan ini sangat terasa di pasar modal. Meskipun IHSG berhasil rebound 10,25% sepanjang bulan Juli ke level 6.222, namun jika dihitung sejak akhir tahun 2025, IHSG masih terkoreksi tajam sebesar minus 28,04%. Penyebab utamanya adalah guncangan dari lembaga pemeringkat global MSCI pada awal tahun yang membukukan indeks saham Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham dan porsi free float di bursa. Menurut Michael P. McClendon yang ada pada materi kuliah sesi 10 dan 14, tumbuhnya pasar modal suatu negara sangat ditentukan oleh prasarana, perlindungan permodal, serta kepastian hukum dan transparansi peraturan. Penurunan tajam IHSG sepanjang tahun 2026 dan pembukuan indeks oleh MSCI menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan investor asing terhadap akuntabilitas struktur pasar modal Indonesia. Ketika aspek transparansi dipertanyakan, risiko downgrade atau penurunan terkelas dari emerging market menjadi frontier market membayangi Indonesia. Jika itu terjadi, akses modal asing akan makin menyusut. Padahal pasar modal difungsikan sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang nasional di luar sektor perbankan. Ini adalah pelajaran berharga bahwa governance dan transparansi lembaga keuangan adalah syarat mutlak bagi stabilitas investasi real maupun finansial. Selanjutnya, jika angka PDB di awal tadi memberikan gambaran ekonomi makro yang indah, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sektor real dan tingkat akar rumput masyarakat. Indikator kelima dan keenam menunjukkan sinyal bahaya pada daya beli masyarakat. Indeks keyakinan konsumen terus merosot dari 127,0 di Januari menjadi 117,8 di Juni. Porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi naik menjadi 73%, sementara porsi pendapatan yang disimpan atau ditabung merosot turun menjadi 17%. Indeks penjualan real atau penjualan eceran terkonstruksi hingga minus 3,9% pada Mei dan diproyeksikan terkonstruksi minus 4,4% pada bulan Juni. Fenomena apa yang sedang terjadi adalah fenomena makan tabungan atau saving deflation. Masyarakat terpaksa mengalokasikan porsi pendapatan lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar akibat tingginya harga pangan dan energi. Tabel perbandingan harga BBM Pertamina memperlihatkan bahwa harga BBM non-subsidi melambung tinggi dibanding akhir 2025. Materi sesi 14 tentang kemandirian ekonomi menggarisbawahi bahwa permintaan efektif atau daya beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasar utama pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli melemah, roda bisnis lokal akan lumpuh. Setelah kita melihat potret lengkap indikator ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026, kini kita tiba pada bagian paling krusial, yaitu sintesis ekonomi politik yang akan menguji arah perekonomian nasional melalui kerangka Trisakti Bung Karno dan asas demokrasi ekonomi UUD 1945. Berdasarkan analisis tim ekonomi, ada 3 dimensi kritis yang menjadi tolak ukur apakah ekonomi kita benar-benar mandiri atau justru semakin rentan. Yang pertama, agregat makro versus kesejahteraan mikro.
Poin pertama adalah jurang pemisah antara agregat makro dan kesejahteraan mikro. Angka pertumbuhan PDB sebesar 5,61% memang terlihat sangat impresif di atas kertas. Namun, secara ekonomi politik, angka agregat seringkali menyembunyikan disparitas atau ketimpangan real di lapisan bawah. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ini belum terdistribusi secara merata karena tergerus oleh cost push inflation akibat lonjakan harga BBM non-subsidi hingga 41%, serta penurunan pendapatan real masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 33 dan Pasal 27, ukuran keberhasilan ekonomi nasional bukan sekedar tingginya angka statistik pertumbuhan, melainkan sejauh mana pertumbuhan itu dirasakan secara adil sebagai tingkat kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Yang kedua, daya beli sebagai akselerator mandiri. Mengutip ajaran Mandirian Ekonomi pada materi sesi 14, Bung Karno menegaskan bahwa permintaan efektif atau daya beli rakyat di dalam negeri harus menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional tidak boleh selamanya bergantung pada dorongan faktor eksternal atau sekedar belanja pemerintah yang bersifat musiman. Ketika indeks penjualan retail terkonstruksi hingga minus 4,4% dan porsi tabungan masyarakat tergerus menjadi 17%, ini menjadi sinyal bahaya bagi mesin pertumbuhan mandiri kita. Mengembalikan daya beli masyarakat bawah adalah kunci utama agar ekonomi Indonesia memiliki daya tahan totalitas terhadap guncangan pasar global. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan. Menghadapi kenyataan pahit gelombang PHK yang telah menimpa lebih dari 32.000 pekerja di semester pertama 2026, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Kita harus membangun landasan ekonomi mikro yang kuat melalui penciptaan jiwa entrepreneurship dan penguatan sektor UMKM. Materi perkuliahan kita mencatat bahwa pembentukan jiwa kewirausahaan dan penguasaan iptek adalah pilar yang vital dalam memperkuat modal manusia atau human capital. Inovasi dan kreativitas adalah esensi fundamental dalam peradaban gelombang keempat untuk meningkatkan daya saing bangsa, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran secara permanen. Ketiga dimensi inilah yang menjadi bukti bahwa untuk mencapai Indonesia mandiri dan sejahtera, kita harus menyelaraskan kebijakan makroekonomi dengan perlindungan nyata di sektor real masyarakat. Mari kita masuk ke slide berikutnya untuk melihat rekomendasi kebijakan strategis yang harus diambil. Dari sudut pemaparan data dan teori tadi, apa kesimpulan dan jalan keluar yang harus diambil oleh bangsa kita? Dalam kacamata ekonomi politik, interaksi antara keputusan politik pemerintah dan aktivitas ekonomi pasar harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita tidak boleh terjebak pada angka pertumbuhan PDB semata, sementara struktur ekonomi real di bawahnya dalam keadaan rapuh. Merujuk pada materi Kemandirian Ekonomi dan Ajaran Trisakti Bung Karno di sesi 14, untuk mengatasi permasalahan struktural ini, rekomendasi kebijakan yang perlu diambil pemerintah dan otoritas terkait berdasarkan referensi ekonomi meliputi: yang pertama, memperkuat kemandirian ekonomi dan sektor pangan domestik atau Trisakti. Pemerintah harus kembali pada komitmen memperkokoh ekonomi rakyat dengan fokus pada penguatan basis ekonomi rakyat dan UMKM. Ketergantungan pada energi, bahan baku, bahan bakar, dan pangan impor harus dikurangi melalui diversifikasi berbasis bahan lokal dan energi terbarukan agar perekonomian nasional tidak rentan dan tahan terhadap gejolak pasar global. Yang kedua, sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang saling mendukung atau counter-cyclical policy. Bank Indonesia bersama pemerintah melalui tim pengendalian inflasi harus memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga tanpa harus menaikkan suku bunga secara berlebihan yang dapat mematikan sektor usaha mikro. Yang ketiga, penguatan sektor real dan entrepreneurship serta perlindungan industri dalam negeri. Menanggulangi PHK tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi harus mendorong penciptaan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, serta reformasi birokrasi dan perlindungan industri dalam negeri dari ketidakadilan perdagangan internasional. Yang keempat, reformasi tata kelola pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia harus mempercepat perbaikan transparansi free float dan perlindungan investor untuk mengembalikan kepercayaan pasar global. Baik teman-teman, demikian presentasi analisis kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa dan mari kita terus berkontribusi untuk kemajuan ekonomi Indonesia.